Mulut siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you banget buat kalian yang udah sempetin klik video ini karena benar-benar tertarik maupun sekadar iseng-iseng nonton aja. Sebenarnya video ini dibuat sebagai motivasi untuk diri gua pribadi dan seluruh anak-anak teknik di segala penjuru dunia. Sebelumnya gua mau ngucapin selamat buat kalian yang udah berhasil masuk Fakultas Teknik, terutama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Karena apa? Walaupun masuk Fakultas Teknik itu tidaklah mudah, tetapi keluarnya susah. Loh, gimana itu? Mikir. Pertanyaan kita pada hari ini adalah, pentingkah matematika dan sains dasar bagi mahasiswa teknik? Kebanyakan orang menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Tetapi lebih kebanyakan lagi yang menganggap sebaliknya. Sebenarnya dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya matematika. Bahkan matematika itu sendiri sudah mendeskripsikan kehidupan kita. Seperti apa? Hidup dengan cinta akan menghasilkan kebahagiaan. Hidup tanpa cinta akan menghasilkan kesedihan. Jika dijumlah, two lives menghasilkan happy plus sad. Maka hidup adalah setengah bahagia, setengah menyedihkan. Lalu, buat apa sih kita belajar matematika dan sains dasar? Pertama, untuk memahami sebuah bacaan. Lihatlah paper berikut. Tanpa bekal matematika yang kuat, mungkin sebagian dari kita akan bingung kenapa harus memasukkan trigonometri ke dalam perkalian matriks yang kemudian dikalkulasi menggunakan notasi sigma menuju tak terhingga. Tanpa sains dasar yang kuat pula, mungkin sebagian dari kita tidak akan tahu bahwa itu merupakan persamaan gelombang dalam Fourier series, bukan? Ya, paper tersebut adalah paper penelitian dari Universitas Kairo, Mesir. Kedua, untuk membuat inovasi. Pernahkah kalian mendengar tentang SynRM? Ya, Synchronous Reluctance Motor. Merupakan inovasi dalam dunia motor listrik yang baru ditemukan pada akhir 1900-an. Dan dianggap jauh lebih unggul dari motor listrik induksi. Tentu, di balik inovasi tersebut, banyak perhitungan matematis serta konsep fisika yang perlu diketahui. Seperti bagaimana fluks magnet memilih lintasan dengan reluctance terkecil, struktur domain pada material, bagaimana area domain tipikal terbentuk akibat adanya atom dan elektron tak berpasangan yang bergerak dengan arah yang sama, dan masih banyak lagi sehingga terciptalah torsi maksimum pada motor SynRM. Ketiga, untuk belajar ilmu baru. Adakah yang bisa memahami anti turunan tanpa memahami konsep turunan? Atau menyusun piksel tanpa struktur diskrit? Tentu, ilmu pengetahuan memiliki asal-usul. Dengan matematika dan sains dasar yang kuat, kita dapat terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Di balik pentingnya memahami matematika dan sains dasar, ada beberapa manfaat bagi diri kita. Antara lain, pertama, mengetahui batasan. Pernahkah kalian berpikir seperti ini? Atau seperti ini? Atau bahkan seperti ini. Tentu, dengan matematika dan sains dasar yang kuat, kita dapat langsung mengetahui alasan yang mendasari bagaimana hal-hal tersebut
tidak mungkin terjadi. Kedua, memahami akar masalah. Let's say kalian sedang dihadapkan dengan kondisi teman Anda selalu tersetrum arus listrik ketika memasang lampu bohlam di rumahnya. Karena teman Anda selalu dengan tidak sengaja menyentuh bagian ulir pada lampu bohlamnya. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Mungkin bagi kalian yang berasal dari prodi teknik elektro, terutama elektro arus kuat, akan langsung paham akar masalahnya. Namun, bagaimana dengan mereka yang berasal dari teknik informasi atau bahkan teknik biomedis? Seperti yang kita ketahui, pada sains fisika dasar, arus listrik akan mengalir pada rangkaian tertutup. Ketika kita tersetrum arus listrik pada pemasangan lampu bohlam, tandanya ada sumber arus yang melalui diri kita menuju bumi, sehingga membentuk rangkaian arus tertutup. Solusi untuk masalah tersebut sangatlah sederhana. Kita cukup menukar pemasangan kabel berarus alias kabel fasa dengan kabel tak berarus alias kabel netral. Dengan begitu, meski kita menyentuh bagian ulir lampu bohlam yang terkoneksi pada kabel tak berarus dan membentuk rangkaian arus tertutup, tetap tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Ketiga, menjadi sumber ide-ide baru. Bayangkan di desa Anda sering bertiup angin yang kencang. Para tetangga Anda membutuhkan pasokan listrik yang banyak. Pasti Anda sedang memikirkan kincir angin. Itu salah satu contoh bahwa Anda merupakan calon ilmuwan yang andal. Anda dapat memecahkan masalah yang ada sejak masa lalu, yang ada di masa kini, serta yang akan ada di masa depan. Kuncinya adalah matematika dan sains dasar yang kuat. Lantas, apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka memperkuat matematika dan sains dasar pada diri kita? Beberapa langkah yang dapat kita ambil adalah: 1. Pahami konsep, bukan menghafal rumus. Contoh, seperti yang kita ketahui, rumus percepatan dalam gerak harmonik sederhana adalah negatif omega kuadrat dikali dengan simpangan, tanpa mengetahui konsep yang mendasari rumus tersebut. Gerak harmonik sederhana sebenarnya merupakan cerminan dari gerak melingkar. Percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ini adalah amplitudo. Yang ini adalah posisi awal benda sebelum bergerak. Maka ini adalah simpangan, yang mana simpangan itu adalah amplitudo dikali dengan sin omega dikali t ditambah theta. Dalam kasus ini, karena benda berada pada posisi kesetimbangan sebelum bergerak, maka tetanya adalah 0 derajat. Sehingga kecepatan akan menjadi turunan dari simpangan terhadap waktu, yaitu amplitudo dikali dengan cos omega t ditambah theta dikali dengan omega. Berikutnya, untuk percepatan alias turunan kecepatan terhadap waktu akan menjadi amplitudo dikali negatif sin omega t ditambah theta dikali omega kuadrat. Pada mulanya tadi, kita mengetahui bahwa amplitudo dikali dengan sin omega t ditambah theta itu adalah simpangan, sehingga percepatan adalah negatif omega kuadrat dikali dengan simpangan. 2. Pahami makna di balik operasi matematika. Pernahkah Anda berpikir mengapa kita menganggap limit X mendekati 0 dari sin X dibagi dengan X itu adalah 1? Perhatikan grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan X berikut. Terlihat bahwa semakin mendekati X sama dengan 0,
semakin berhimpit pula kedua grafik persamaan tersebut. Hal ini jelas bahwa kedua persamaan tersebut semakin menunjukkan nilai yang sama. Maka dari itu, dua nilai yang sama apabila dibandingkan akan menghasilkan 1. 3. Belajar bersama teman. Carilah partner dalam belajar. Dengan begitu, ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan sulit bersama-sama. 4. Bertanya, bertanya, dan bertanya. Ingat kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, dikira wartawan. Gak apa-apa dikira wartawan. Yang penting, kaya akan wawasan. Terakhir, jangan pernah menyerah. Katakan pada masalah bahwa saya never gonna give you up.